Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuat program bulanan Posyandu, yaitu pengukuran berat dan tinggi badan balita usia 1-5 tahun. Penurunan angka stunting di Indonesia adalah kabar baik, tapi belum berarti sudah bisa membuat tenang karena belum memenuhi standar WHO. Batas maksimalnya adalah 20% atau 1/5 dari jumlah total anak balita. Dalam program Posyandu untuk balita setiap bulan, pengukuran berat dan tinggi badan alat ukurnya masih manual dan masih terpisah-pisah antar satu dengan yang lainnya. Dalam perekapan data juga masih menggunakan alat tulis manual. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak desa yang terhambat akan kegiatan bulanan Posyandu. Dari hal tersebut, muncul gagasan secara ringkas, inovasi kasih kitab ini dinamakan BAIPRO. Pengukuran berat dan tinggi badan balita yang dilengkapi grafik pertumbuhan serta fitur rekap data bagi kader dan menggunakan antarmuka Android sebagai sistem monitoring dan kontrol pada alat pengukuran berat dan tinggi badan balita secara otomatis untuk pemantauan kesehatan secara real time oleh kader Posyandu dan bidan. Adapun contoh produk yang setara dan pernah dibuat oleh kelompok program kemitraan masyarakat Stikom Surabaya yang dilakukan pada tahun 2018, yaitu dengan konsep membuat alat ukur yang terhubung ke sistem informasi berbasis desktop untuk memantau tumbuh kembang balita. Contoh kedua, ada aplikasi iPosyandu yang terdapat di Play Store dengan konsep pencatatan data balita melalui aplikasi Android. Apa sih keunikan dan kebaruan dari BAIPRO? Nah, pengukuran tinggi badan dilakukan secara otomatis dengan modul optocoupler sehingga tidak ada radiasi yang terpancarkan. Aplikasi Android digunakan oleh kader Posyandu yang terkoneksi melalui Bluetooth. Sistem informasi website yang digunakan oleh bidan terdapat fitur dashboard sebagai informasi dan notifikasi untuk bidan Posyandu, kelola Posyandu sebagai informasi kegiatan Posyandu dan kesehatan ibu balita, ada pelaporan yang terdapat hasil kegiatan Posyandu dan post video untuk edukasi ibu dan anak, serta pantauan kesehatan secara real time dan bidan dapat mengajukan bantuan PMT untuk ibu dan anak. Adapun rencana proses pembuatan BAIPRO. Secara terperinci, pengukuran berat badan terdapat modul HX711 yang dihubungkan ke Arduino dan terdapat 6 buah load cell yang dihubungkan ke HX711 dan dilapisi landasan badan yang terbuat dari akrilik. Beban maksimal dari pengukuran adalah 120 kg. Selanjutnya yaitu alat ukur tinggi badan balita dengan maksimal tinggi 150 cm, di mana sensor sentuh K02 dihubungkan ke Arduino dengan memberikan input dan menghasilkan output ke motor DC guna menggerakkan radial optocoupler, dan pada radial optocoupler terdapat lubang, di mana jarak lubang tersebut 1 mm yang terpasang modul optocoupler dan modul tersebut membaca setiap lubang dari radial optocoupler, maka menghasilkan suatu jarak ketinggian dari objek. Untuk membuat tampilan aplikasi Android atau front-end menggunakan bahasa pemrograman Ionic, Angular, dan Chart.js. Pembuatan sistem informasi berbasis website menggunakan framework code editor, Firebase, CSS Bootstrap dalam cloud hosting pada server. Bagaimana sih cara menggunakan BAIPRO? Yang pertama, bidan memeriksa data ibu pada sistem rumah sakit atau puskesmas tersebut, dan juga pada sistem BAIPRO. Jika belum terdaftar, maka akan didaftarkan oleh bidan, dilanjutkan dengan pemeriksaan ibu hamil sesuai yang telah dilakukan oleh bidan. Dari pendaftaran oleh bidan melalui sistem informasi website, otomatis data tersebut sudah terdistribusi ke aplikasi Android untuk orang tua dengan memasukkan nomor telepon dan tanggal lahir untuk login ke aplikasi. Aplikasi BAIPRO yang digunakan oleh orang tua ini berfungsi untuk memantau kondisi ibu dan anak apabila ada masalah dengan kesehatan. Maka ada penanganan khusus yang bisa dilakukan dengan fitur chat langsung kepada bidan atau kader Posyandu. Terdapat fitur video edukasi
yang diberikan kepada ibu supaya saat kehamilan atau sudah mempunyai bayi dan balita memiliki edukasi yang cukup. Terdapat fitur grafik yang berdasarkan berat badan dan umur, grafik berdasarkan tinggi badan dan umur, dan grafik berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Kader Posyandu dapat menambahkan jadwal kegiatan Posyandu sebagai pengingat orang tua akan adanya kegiatan Posyandu setiap bulannya. Yuk kita lihat simulasi by Pro. Anak tersebut akan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan guna mengetahui pertumbuhan anak. Pengukuran dilakukan oleh kader Posyandu dengan jaga jarak tanpa menyentuh alat ukur yang dikontrol dengan aplikasi Android. Kader akan memasukkan nama anak atau balita, lalu memilih jenis pengukuran akan terlentang atau berdiri. Dan klik scan, data pengukuran muncul secara otomatis. Laporan kader Posyandu digunakan sebagai laporan akhir dalam kegiatan Posyandu kepada bidan. Laporan tersebut dapat diunduh dengan format PDF. Berikutnya adalah kreativitas prediksi kegunaan produk yang dihasilkan bagi masyarakat. Di antaranya yaitu jurnal video rancangan by Pro yang akan disubmit pada Jurnal Informatika, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, mengajukan hak kekayaan intelektual tentang rancangan by Pro. Selanjutnya, merealisasikan rancangan by Pro menjadi alat yang nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat. Dan kedepannya, by Pro dapat menciptakan program bulanan Posyandu lebih nyaman, aman, efisien, mudah, dan dapat digunakan ketika dalam keadaan pandemi COVID-19.